Dari rumah sakit kita beralih ke stasiun pemirsa. Tadi siang ada Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang resmi membuka kembali jalur Bekasi Timur yang menuju ke stasiun Cikarang. Menhub pun terjun langsung untuk mengetes dari rangkaian kereta komuter lain untuk memastikan apakah jalur sudah aman untuk kita lalui. Ya, inilah pemandangannya pemirsa bahwa stasiun Bekasi Timur per hari ini sudah mulai beroperasi normal setelah sebelumnya perjalanan kereta komuter lain sempat diberhentikan sementara pasca insiden kecelakaan yang terjadi pada Senin malam lalu. Jalur kereta yang baik yang akan menuju ke Bekasi Timur maupun sebaliknya tidak dioperasikan seiring dengan evakuasi jalur dan gerbong kereta selama lebih kurang hampir 3 hari. Namun saat ini telah kembali normal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Robi Rasyidin, mencoba langsung jalur Bekasi Timur menuju ke stasiun Cikarang dengan menggunakan kereta komuter lain untuk memastikan rel kereta sudah dapat dilintasi dengan normal sekitar pukul 2 siang tadi. Ya, geliatnya sudah terasa sejak siang tadi. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari lokasi tersebut, kita terhubung dengan reporter Gardu TV, Nindi Dewinta. Selamat petang, Nindi. Silakan ceritakan bagaimana kondisi di stasiun Bekasi Timur saat ini. Ya, selamat petang Jamie dan juga pemirsa. Benar sekali, saya masih terus mengupdate informasi dari stasiun Bekasi Timur yang dimana per hari ini 29 April 2026 stasiun Bekasi Timur ini sudah berangsur normal dan kembali beroperasi seperti sedia kala. Seperti dilihat oleh Jamie dan juga pemirsa bahwa kondisi kereta komuter lain baik yang ada di jalur pertama maupun jalur kedua ini memang sudah berangsur normal. Seperti yang kita ketahui karena memang pasca kejadian kecelakaan antara komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Selasa malam ini mengakibatkan setidaknya 16 orang meninggal dunia. Akibat hal tersebut akhirnya peron 1 maupun peron 2 ini tidak bisa difungsikan secara normal karena memang terkait evakuasi jalur dan juga evakuasi bangkai dari gerbong kereta api yang terjadi kecelakaan pada Senin malam kemarin. Saya akan memperlihatkan kepada Jamie dan juga pemirsa seperti apa bangkai dari gerbong wanita yang ada di rangkaian 10 kereta komuter lain ini masih berada di belakang saya dengan ditutupi terpal dan ringsek cukup parah, dan ini yang mengakibatkan 16 orang harus meninggal dunia dan 109 penumpang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit, ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dan bisa saya update juga bahwa tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 13 Rike Diah Pitaloka melihat dan meninjau langsung seperti apa stasiun Bekasi Timur pada saat ini karena memang pemantauan Rike ke sini itu untuk mengetahui operasional dari stasiun Bekasi Timur ini apakah sudah berjalan dengan normal ataupun belum, dan Rike pun melihat secara langsung bagaimana bangkai dari gerbong khusus wanita yang ringsek, dan Rike pun tadi menyatakan bahwa begitu dahsyatnya tabrakan yang terjadi pada Senin malam kemarin sehingga ini perlu diusut tuntas dan juga dilakukan investigasi secara mendalam karena tadi Rike juga mendalami mengenai rangkaian peristiwa kejadian karena kalau misalnya saya mengulas balik ke belakang bahwa ini diawali dari terjadinya henti mesin salah satu kendaraan taksi hijau yang berada di peron 2 yang ada di sebelah kiri saya ini, dan akhirnya mengakibatkan tabrakan antara komuter lain yang dari Cikarang menuju ke Bekasi Timur dan akhirnya menabrak mobil taksi hijau tersebut, dan akhirnya mengakibatkan kereta komuter lain yang memang sedang menurunkan dan menarik penumpang dari stasiun Timur ini tidak bisa berjalan dengan normal. Namun di waktu bersamaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek tidak menerima sinyal adanya pemberhentian dari komuter lain sehingga kecelakaan maut terjadi dan mengakibatkan 16 orang harus meninggal dunia dan 106 penumpang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif. Dan bisa saya sampaikan juga terkait penanganan
korban yang ada di rumah sakit berangsur membaik. 38 orang sudah dinyatakan bisa menjalani perawatan di rumah dan sedangkan 53 orang lainnya masih menjalani perawatan secara intensif. Dan bisa saya sampaikan juga tadi pun penuturan dari Rieke Diah Pitaloka juga sesuai dengan instruksi dari Presiden bahwa akan mencabut sementara operasi dari taksi hijau yang mengakibatkan dari laka ini sendiri dan akan mencari tahu apakah taksi hijau ini sudah memiliki izin berkendara ataupun izin usaha yang ada di Indonesia, karena kita ketahui bahwa taksi hijau ini merupakan taksi yang berasal dari Vietnam, sehingga terkait keberadaan dan juga operasional dari taksi hijau ini juga masih akan terus diusut tuntas. Begitupun dengan miss sinyal yang disinyalir terjadi karena memang sebenarnya kalau misalnya kita ketahui keberadaan dari kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini memang sempat berhenti di stasiun Bekasi dan menerima sinyal hijau. Namun mendadak bahwa menerima sinyal merah karena memang kondisi kereta yang melaju cukup tinggi dan sempat melakukan pengereman, namun sayang karena jarak antara Bekasi menuju ke Bekasi Timur ini hanya sekitar 2 km, maka naas walaupun sudah dilakukan pengereman tapi tabrakan antara kedua kereta ini tidak bisa terindahkan. Maka dari itu akibat kejadian ini baik pemerintah maupun PT KAI sendiri juga terus melakukan evaluasi dan investigasi lebih mendalam lagi terkait peristiwa ini. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari update penanganan yang ada di stasiun Bekasi yang sudah berjalan dengan normal. Kembali ke Jamie. Baik, terima kasih Nini Dewinta melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, pemirsa.